Iya, iya yang penting kan abang sama adik tahu nih mama di mana, nggak akan bakal pindah, nih kan dari rumah mama begitulah kan. Ya. Udah nangis gitu. Ya saya juga ya karena ngejar waktu juga sambil di jalan gitu juga lah nangis kan. Nggak berapa Ada lama. rasa penyesalan nggak? Iya ada penyesalan, cuma kembali lagi namanya juga suami saya kerjaannya marketing ya, banyak juga yang suka kan, mau nggak mau kan harus marah, ramah ya Mbak Angel ya Mas Rio ya. Kembali lagi ya tidak seenak yang dipikirkan kalau hanya untuk berleha-leha seperti itu kan. Jadi ya ujung-ujungnya kembali lagi ke rumah. Kembali lagi. Sambil yang kecil itu kan masih kelas berapa dulu tuh ya, tepuk-tepuk tangan, mama pulang gitu. Mau apa mau dibilang ya udah balik lagi masuk. Makanya Harusnya saya bersyukur dong Mbak Ratna ya, anaknya Iya. bisa kembali lagi gitu ya. Nah seperti sekarang tim dari Tawakal juga sudah membujuk anaknya Mbak Ratna ya. Insya Allah anaknya Mbak Ratna juga bisa kita datangkan ya. Bisa datangkan, bisa ketemu lagi gitu. Kita berharap dengan acara ini, dengan tausiahnya Pak Ustadz bisa kembali baik semuanya. Gitu. Mau ya? Kita panggil ya langsung pasti anaknya. mau lah Mbak. Insya Allah ditemukan solusi pada pagi hari ini ya. Insya Allah, Ya. amin ya robbal Kalau alamin. begitu kita panggil saja langsung anak pertama dari Ibu. Nah, silakan Mas. Ayo anakku, sini. Ya, silakan. Sama siapa? Udah. Silakan. Nah, assalamualaikum. Nah, di sini namanya kita sudah samakan menjadi Faid ya. Iya. Faid, kita kan dengar cerita dari mamanya, katanya Faid tuh suka ngelawan sama mamahnya. Gitu. Nah, Faid bisa lebih terbuka lagi nggak di acara Tawakal ini? Apa sih yang membuat Faid lakukan itu selama ini gitu Jadi terhadap mamanya? Mbak Angel mungkin bahasanya tidak melawan tapi protes. Iya, protes ya. Atas karena mamanya tidak ada waktu kira-kira begitu Iya, kali. protes Ya. terhadap mamanya. Gitu. Jadi sekarang gini, buat apa aku dengerin omongan mama? Iya. Sementara mama nggak ada waktu buat aku, buat dede, buat papa. Mama selalu egois. Kenapa lagunya dimatiin sih, Mah? Mama dari tadi panggil kamu, tapi kamu nggak jawab Mama. Ngapain sih, Mah, urusin aku? Urusin aja tuh kerjaan Mama. Kamu tuh cuma ngurusin kerjaan terus. Nggak pernah ngurusin Faiz. Faiz, Mama nih sayang sama kamu. Mama nggak mau kayak gini terus. Mama tuh mau kamu biar pinter, sekolah kamu Udah lah, bener. Ma. Udah, nggak usah ngurusin Faiz. Faiz tuh dari kecil itu udah diurusin sama ayah, bukan sama mama. Kamu tuh cuma ngurusin kerjaan terus. Tapi Faiz, Mama nih sayang sama kamu. Mama tuh nggak mau kayak gini terus. Enggak, Mah, Mama tuh nggak sayang. Mama tuh cuma sayang kerjaan Mama tuh nggak. Nah, Mama keluar deh, urusin kerjaan Mama. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Mama nggak usah ya ikut campur urusan Faiz. Udah deh, Mama sekarang keluar deh. Udah, Mah, keluar, Mah, keluar. Itu salah satu protesnya Faid ya. Faid pengennya bisa dekat dengan ibu ya. Tapi Faid juga mengerti nggak kalau apa yang dilakukan mama ini selama ini ya, membantu Faid, mungkin juga papahnya mencari ekonomi tambahan lebih gitu. Mengerti nggak itu? Aku ngerti. Mendingan aku hidup biasa aja daripada kayak begini. Nggak dapat Kamu perhatian. ngomong gitu sih Is. Iya. Kamu kan tahu. Iya, jadi Nah, ini gimana, begini Ustadz? Mbak Angel. Saya kira apa yang disampaikan oleh Ananda Faiz inilah saya kira fenomena potret protes anak Indonesia Iya. kepada para orang tua di kota-kota besar dan kota-kota kecil yang karena kesibukan bekerja. Termasuk ini juga kritik pada saya sebagai seorang pendidik juga sering ke daerah. Jadi seorang dosen, seorang guru, seorang ustadz, seorang apapun seringkali kesibukan kita itu merawat, membina, mendidik anak orang lain. Kadang anak kita tidak ada waktu untuk kita didik, itu harus kita akui. Dan itulah yang kemudian menjadi jarak. Karena itu apa?
Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan potensi manusia dengan kemampuan teknologi yang luar biasa, Allah berikan media yaitu teknologi melalui gadget ini. Maka mari keterbatasan waktu itu, kemudian kita di sini mungkin ini misalkan dalam kaitan di sini Mbak Ratna, Bu Ratna kemudian nelpon melalui suaminya, saya menelpon pada anak saya, mungkin sepatah dua kata ini menjadi penting. Inilah yang menjadi penghubung jarak dan mendekatkan suasana tadi itu. Lah, Ananda Faiz ini karena mungkin lama dia masa kecilnya banyak waktu bersama ayahandanya, kemudian karena Bu Ratna karena membantu perekonomian keluarga, juga untuk kepentingan Ananda Faiz bersama saudaranya juga. Tetapi yang diperlukan oleh anak-anak itu kan apa yang diingatkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali itu mengatakan begini, anak manusia itu dibedakan dalam 3 periode. Ketika anak usia 0 tahun sampai 7 tahun, apa kata Sayyidina Ali? Perlakuan ia seperti raja. Mananya adalah keperluan dia berikan, raja itu pasti minta pelayanan yang terbaik, fasilitas yang terbaik, perhatian yang terbaik. Maka berikanlah perhatian yang terbaik ketika usia emas antara 0 sampai 7 tahun. Lah ketika umur 7 sampai umur 14 tahun, perlakukan anak itu seperti tawanan. Apa tawanan? Tawanan itu jadwalnya pasti terukur. Pagi mandi jam 6, sarapan jam 7, nanti makan siang, makan malam. Jadi nggak bisa enak dia. Apa mananya? Perlakukan anak itu seperti tawanan. Disiplinkan waktu dia, waktu belajar, waktu bermain, waktu mengaji, waktu sholat, mesti harus dipantau orang tua. Dan ketika umur 14 tahun sampai umur 21 tahun, periode yang ketiga, apa kata Sayyidina Ali? Perlakukan ia seperti sohib, seperti teman. Apa? Orang tua harus hadir seperti curhat. Supaya anak kita nggak curhat kepada orang lain. Kalau curhat pada orang lain baik, maka anak kita baik. Tapi kalau curhat kepada orang di tempat yang tidak benar, pasti anak kita menjadi tidak benar. Inilah penting apa yang dilakukan Ananda tadi, bagian dalam konteks itu ya Ananda kan. Jadi perhatian sehingga sampai Ananda tadi kan berucap biarkanlah hidup sederhana nggak apa-apa daripada nggak perhatian. Apa maknanya para pemirsa? Perhatian kepada anak itu adalah merupakan harta termahal. Maka jangan sampai kesibukan ini juga menjadi penting. Tapi juga Ananda juga harus perlu dipahamkan. Mama bekerja begini semata-mata supaya kelak Ananda ini juga tumbuh mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih baik. Faid, kalau boleh tahu, apa benar Faid itu selama ini katanya dipengaruhi oleh papahnya? Papa aja nggak pernah jelekin mama. Papa selalu banggain mama depan anak-anaknya, mama tahu. Tapi kenapa kamunya yang kecil-kecil yang nggak perlu dibahas jadi dibahas lagi? Jadi begini Ibu, saya kira kita sebagai orang tua juga harus lebih dewasa dan yang kedua apa? Kita harus bisa menghargai anak kita. Jadi anak ini adalah investasi harta termahal itu anak loh. Ketika suatu saat kita dewasa, kita tidak minta tumpuan kepada siapapun tapi kepada anak. Jadi maka kita juga sekecil pun harus mendengarkan dan ini adalah contoh potret yang bagus loh. Ayahanda tidak pernah menceritakan misalkan kalau ada mamanya kekurangan itu tidak boleh. Dan kalaupun betul ada kekurangan tidak boleh diceritakan juga. Karena ayah, ibu ini adalah tokoh teladan di rumah tangga masing-masing. Jadi ayah melindungi kekurangan pada ibu melindungi kekurangan pada anak di depan anak-anak supaya Pak anak ini tumbuh dan berkembang dalam suasana psikologis yang lebih baik. Itulah yang dibimbing oleh agama Mbak Angel. Baik, mungkin dari Faiz ada yang ingin disampaikan ke Ibu mungkin tentang perasaannya, keinginannya bagaimana? Apa anakku? Sebenarnya gini, Iya nak. aku, Ade dan Papa Iya. masih membutuhkan mama, Iya. perhatian mama. Iya aku ya sayang. Mama jangan egois, jangan pernah mentingin pekerjaan sendiri. Insya Allah nanti tahun besok. Kami butuh kasih sayang mama. Iya sayangnya. Insya Allah tahun besok mama akan mengurangi jam ngajar. Jangan pengaruhin adik ya. Iya. Mama sayang kalian. Iya. Saya bisa merasakan keresahan semacam ini. Ini fenomena anak Indonesia saya kira untuk kita semua autokritik pada kita sebagai para orang tua. Jadi anak kita seringkali menilai kita yang bekerja di luar, kesibukan di luar, dan tuntutan karir, tuntutan ekonomi, tuntutan nama besar, tuntutan keluarga itu seringkali kemudian anak kita melihat kita itu apa? Papa egois, mama egois. Padahal kita tidak egois. Kita ini sesungguhnya ingin kepentingan apa? Untuk ingin mendatangkan anak-anak kita supaya kelak anak kita lebih baik dari kita sehingga kita merelakan waktu berangkat pagi dan seterusnya. Tapi apa yang salah? Yang salah adalah seringkali kita tidak memberikan perhatian secuil perhatian pada anak kita. Pagi hari ini para pemirsa mendapatkan contoh yang berharga sekali dari Ananda Faiz dan dari Mbak Ratna pada konteks ini. Tetapi Nabi mengingatkan apa yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim apa? Ketika berpisah meninggalkan Hajar dan anaknya Ismail di kota Makkah yang gersang itu, kemudian Nabi Ibrahim pergi apa?
Ya, ketika ditanya Hajar, wah Ibrahim, apakah karena kepergian itu karena Allah? Perintah Allah? Iya. Kalau karena perintah Allah, pergilah, maksudnya bertugaslah di jalan Allah. Aku berarti sudah menilai, apa mananya? Jangan pernah meninggalkan kita menitipkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesibukan kita titipkan pada Allah, mudah-mudahan Allah melindungi, Allah menjaga anak kita, dan di tengah keheningan malam kita angkat tangan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan apa? Robbi habli minas solihin, mudah-mudahan anak kita dijadikan menjadi anak-anak yang soleh, anak Indonesia anak yang soleh, anak yang hebat, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu Mbak Angel pelajaran berharga pada pagi hari ini. Alhamdulillah ya, pada hari ini kita semuanya juga mendapatkan hikmah dan juga pembelajaran. Saya rasa tadi sesibuk-sibuknya tentu saja yang paling utama adalah keluarga dan anak ya. Karena bagaimanapun yang dilakukan Mbak Ratna ini sebenarnya niatnya ingin membantu ekonomi, tapi Mbak Ratna juga harus menyadari kan tetap keluarga paling utama. Yang penting jangan sampai kehilangan kasih sayang dari suami dan anak ya Mbak Ratna ya. Ya baik pemirsa Tawakal, semoga ini semua bisa menjadi pelajaran kita yang ada di sini maupun di rumah, yang namanya perhatian dari seorang orang tua itu sangat diperlukan oleh anak. Kalau begitu saya Mario Wedis dan rekan saya Angel Elga beserta Pak Ustadz Muhammad Ziad pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.